Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang saya ambil judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara, hanya di dalam kitab Injil Matius ini yang mencatat tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius dengan sengaja menempatkan perumpamaan ini sesudah percakapan Yesus tentang akhir zaman. Di bagian terakhir dari percakapan tersebut, Yesus berbicara tentang suatu pemisahan antara mereka yang dipilih berjaga-jaga dan setia, dan mereka yang tidak. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1-13 ini kita dapat membaca bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang terjadi ketika Yesus akan datang kembali. Ya, ini Yesus memberikan perumpamaan ini, saudara, untuk kita, saudara dan saya yang mendengarnya, untuk berjaga-jaga. Artinya Tuhan ingin memberitahukan kedatangannya tidak akan mungkin ada yang ketahui. Yang pertama, siapapun tidak tahu, karena Yesus sendiri mengatakan anak sendiri tidak tahu, saudara. Jadi kita semua pun tidak akan tahu, saudara, ya. Yang pertama. Yang kedua, Yesus juga memberikan pengajaran tentang perumpamaan ini untuk kita berjaga-jaga, ya. Dengan pengajaran ini kita mendapatkan pilihan oleh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga pada menantikan kedatangan yang kedua kali. Bagaimana cara-cara berjaga-jaganya? Tuhan memberikan perumpamaan ini untuk supaya kita bisa menilai mana sikap kita nanti, ya, sebagai orang percaya, atau sikap kita sekarang ini, ya, sebagai orang percaya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, yaitu apakah sebagai gadis-gadis yang bijaksana atau kita seperti gadis-gadis yang bodoh, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, ini yang Yesus berikan ilustrasinya, ya, untuk saudara dan saya dapat mengerti bagaimana mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan yang Yesus yang kedua kali. Nah, Yesus memakai ilustrasi dari tradisi perkawinan orang Yahudi. Pada masa itu ada 3 tahap dalam proses perkawinan dalam tradisi orang Yahudi. Nah, saya ingin memberikan pengertian juga sedikit tentang bahwa kenapa Yesus memberikan pengertian atau memberikan arahan, ajaran kepada murid-muridnya untuk menantikan kedatangan yang kedua kali, itu memakai perumpamaan.
Karena saudara-saudara ketahui Yesus ingin mengajarkan pengajarannya itu begitu mudah, sederhana, dan bisa dimengerti dengan segala ilustrasi dan peragaan yang dapat diketahui oleh orang banyak. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan, tetapi sesuatu yang semua orang atau pendengarnya mengetahui perumpamaan itu. Tinggal dari perumpamaan itu Tuhan memberikan pengertian atau pengungkapan dari perumpamaan itu. Ini loh yang aku maksud untuk kalian menantikan kedatanganku yang kedua kali. Caranya seperti ini ya. Jadi begitu mudah, tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar, dalam dan teologi yang begitu luar biasa. Tidak pendengar pun tidak menunggu atau menanti-nantikan apa maksud Tuhan Yesus. Tidak. Karena Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang begitu sederhana untuk kedatangannya yang kedua kali kepada orang banyak. Nah, yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini adalah tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yaitu melalui proses perkawinan dalam tradisi orang Yahudi ya. Yang pertama, tradisi perkawinan orang Yahudi, perjodohan ya, yaitu perjanjian ikatan resmi yang dilakukan oleh ayah dari pihak pria dan wanita. Jadi perjodohan melakukan ikatan resmi melalui kedua ayah ya, baik si pria maupun si wanita. Seterusnya adalah pertunangan, yaitu upacara di mana diadakan ikatan janji saudara dari kedua belah pihak. Setelah keduanya mengadakan ikatan resmi, baru mengadakan pertunangan ya. Jadi suatu ikatan janji dari kedua belah pihak resmi dulu saudara ya. Yang ketiga adalah perkawinan, di mana kira-kira 1 tahun kemudian saat mempelai pria datang kepada mempelai wanita untuk melakukan pesta perjamuan kawin. Nah, bagian terpenting kisah ini saudara terletak dalam suatu kebiasaan orang Yahudi yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saudara. Ketika sepasang muda-mudi menikah, mereka tidak pergi berbulan madu. Nah, kalau kita kan menikah, setelah itu kita berbulan madu. Nah, ini enggak saudara ya. Ilustrasi yang Tuhan beritahukan, kebiasaan orang Yahudi pada saat itu dikatakan setelah menikah, muda-mudi ini tidak melakukan bulan madu saudara, tetapi mereka tinggal di rumah ya selama kurang lebih 1 minggu saudara. Mereka terbuka, rumah mereka terbuka saudara ya. Mereka diperlakukan bahkan berpakaian seperti raja dan ratu ya dalam sebuah pernikahan itu ya. Itulah pesan yang paling gembira sepanjang hidup mereka ya. Teman-teman pilihan diundang ke dalam pesta sepekan itu. Jadi karena tidak siap ya, dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu bukan hanya tidak mengikuti upacara perkawinan, melainkan juga pesan gembira yang mereka seharusnya menerimanya. Nah saudara, dalam perumpamaan ini 2 tahap pertama sudah dilakukan dan waktunya sudah hampir tiba untuk melakukan tahap terakhir. Namun seringkali saat yang pasti kapan mempelai pria datang tidak diketahui sebelumnya. Ia bisa datang kapan saja. Hal ini yang kemudian menjadi fokus dalam perumpamaan tersebut, karena model pernikahan pada zaman itu seperti ini gitu ya. Yang makanya Yesus memberikan contoh seperti ini. Tuhan Yesus menyebutkan adanya 10 gadis yang diberikan tugas ya. Dalam sebuah pernikahan, mempelai prianya datang kapan, mempelai wanita nggak tahu saudara. Itu pola pernikahan pada zaman Tuhan Yesus ya. Sedangkan kalau zaman kita saudara kan enggak ya, kita mempersiapkan sampai tanggal, jam, waktunya pun kita tetapkan, tempatnya pun kita tetapkan saudara. Kita sudah tahu saudara, sudah siap. Mempelai prianya pun akan datang dalam waktu yang bersamaan yang dipersiapkan dalam sebuah pernikahan. Tapi kalau pada zaman Tuhan Yesus tidak saudara. Setelah pertunangan nanti waktu akan ada pernikahan, itu datangnya tidak diberitahu, terserah mempelai prianya saja. Jadi ada sesuatu yang memang agak berbeda dengan pola pernikahan zaman sekarang saudara. Nah, pola inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi ilustrasi kedatangan Tuhan Yesus yang tidak diketahui. Dia adalah mempelai pria, tetapi kedatangannya tidak ada yang tahu. Nah,
orang Yahudi, saudara, pada zaman itu mengerti pola ini. Kalau kita kan bingung gitu ya mendengar cerita ini, kok begitu ya, mempelai prianya datang tidak memberitahu kepada keluarga mempelai wanita atau si mempelai wanita, tetapi dikatakan datangnya terserah, nggak ketahuan kapannya. Kita keluarga yang wanita itu bersiap-siap saja menunggu, ya begitu datang sudah siap. Begitu, saudara. Memang agak tidak sama dengan pola pernikahan yang sekarang. Nah, ilustrasi ini yang dipakai Tuhan Yesus, ya. Yesus adalah mempelai pria, kita mempelai wanita, kita disuruh berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan datangnya, gitu. Ya, ini supaya mengerti pola pernikahan zaman Tuhan Yesus dengan pola pernikahan zaman sekarang, sehingga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang dikatakan kita tidak tahu kapan datangnya, terus juga berjaga-jaga, ya. Orang-orang Yahudi mengerti, saudara, murid-murid Tuhan Yesus mengerti ilustrasi ini. Kita yang kebingungan. Nah, makanya kita memberikan penjelasan-penjelasan, mengekspos firman Tuhan ini supaya saudara bisa mengerti kenapa firman Tuhan ditulis seperti ini, gitu ya. Nah, saudara-saudara, 10 gadis ini, saudara, dikatakan ada 10 gadis yang diberikan tugas untuk menyambut mempelai pria ketika ia datang, untuk hadir dan bertemu dengan mempelai wanita dalam pesta perjamuan kawin, saudara. Nah, 10 gadis ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan 10 pelita yang dinyalakan dalam tradisi prosesi perkawinan orang Yahudi, saudara. Ya, 5 di antara gadis tersebut mempersiapkan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka membawa pelita dan mereka juga membawa minyak dalam buli-buli sebagai cadangan. Jadi pelitanya sudah ada minyak, sudah nyala pelitanya, ya. Dan mereka juga bawa buli-buli yang isinya minyak. Jadi mereka sudah punya pelita menyala dan mereka juga mempersiapkan minyak. Nah, Tuhan juga ingin, saudara, pola ini terjadi bagi kita orang percaya. Ada Roh Kudus, ada kebenaran firman Tuhan yang bisa menghidupkan terus-menerus pola kerohanian kita, saudara, ya. Walaupun masa-masa untuk melakukan perjamuan kawin sudah tiba, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya mempelai pria akan datang. Nah, yang tadi seperti saya sudah jelaskan, saudara. Jadi bisa saja mempelai pria datangnya tengah malam, sehingga mereka yang menanti-nantikannya perlu, ya, cahaya untuk menerangi jalan mereka, karena itu tengah malam. Nah, Tuhan Yesus menyebut gadis-gadis yang mempersiapkan tugas mereka dengan sungguh-sungguh sebagai gadis-gadis yang bijaksana, saudara. Namun, 5 gadis yang lainnya tidak mempersiapkan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka menganggap enteng tugas tersebut. Mereka tidak mempersiapkan apa yang mungkin mereka butuhkan untuk melakukan tugas tersebut. Dan tiba-tiba ada suara-suara yang mengumandangkan bahwa mempelai pria dalam perjalanan menuju rumah mempelai wanita. Maka terkejutlah semua, termasuk 5 gadis bijaksananya juga, karena memang menantikannya tidak ketahuan waktunya. Mereka juga tertidur, saudara, ya, 5 gadis bijaksana ini. Tetapi mereka sudah mempersiapkan apinya dan minyaknya. Kalau si 5 gadis yang bodoh ini, mereka juga tertidur, tetapi mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Mereka bawa pelita, bawa juga api, tapi mereka tidak membawa cadangan minyak yang kita nggak tahu kapan datangnya, sehingga kita perlu sekali cadangan minyak supaya waktu nanti datang api masih tetap menyala, saudara. Nah, begitu ya, saudara. Nah, itu prinsip rohaninya juga begitu, saudara. Kita anak-anak Tuhan selalu, saudara, diingatkan untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita disuruh terus baca firman Tuhan. Itu adalah minyak urapan yang dahsyat sekali. Firman Tuhan kita baca siang dan malam, saudara, sehingga nanti pada saat kedatangannya kita telah siap, ya, saudara. Ini yang harus dimengerti. Nah, pada saat itulah kelima gadis yang oleh Yesus disebut gadis-gadis yang bodoh sadar bahwa pelita mereka hampir padam dan mereka tidak memiliki cadangan minyak. Barulah mereka berusaha untuk mendapatkan minyak, tetapi sudah terlambat, saudara. Ya, ketika mereka sedang pergi untuk membeli minyak, mempelai pria tiba di rumah mempelai wanita. Mereka yang sudah siap, yaitu gadis-gadis yang bijaksana, ikut masuk ke dalam rumah untuk mengikuti perjamuan kawin, dan pintu rumah itu pun ditutup, kata firman Tuhan. Setelah itu barulah kelima gadis lainnya tiba
dan berusaha untuk masuk. Tetapi pintu sudah ditutup, saudara. Dikatakan mereka berseru-seru, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ini mirip sekali, saudara, ya, seperti Matius pasal 7. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pelepasan, nubuatan, mujizat dan sebagainya. Tetapi waktu Yesus datang, mereka dikatakan Tuhan tidak mengenal mereka. Mirip, ya saudara, sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan dan tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hormat takut akan Tuhan. Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal engkau, sekalipun engkau aku perintahkan." Tapi ketika engkau sudah tidak melakukan, aku sudah tidak anggap engkau. Sama juga seperti kita. Kita ini memiliki 10 orang anggota kita, atau karyawan kita, atau bawahan kita, atau pengikut kita. Ketika kita suruh mereka, ternyata ada 5 orang yang tidak taat atas perintah kita, anggap remeh perintah kita. Oh, kita marah, saudara. Kita, "Oh, sudah, kamu pergi aja, aku tidak mengenal engkau." Begitu, saudara. Jadi pola pikirnya ditangkap. Kenapa Tuhan Yesus sepertinya kejam? Begitu masuk, ditutup. Yang 5 wanita yang tidak memiliki minyak, begitu dia sudah ada pun nggak dipeduliin. Jadi tidak ada pola yang namanya orang bermain-main dalam perintah itu akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan, ya, apalagi penghargaan, saudara, ya. Nah, Yesus menutup perumpamaan tersebut dengan sebuah peringatan. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Ya, di dalam Matius pasal 25 ini dikatakan demikian. Saudara, jika kita teliti perumpamaan tersebut, berjaga-jaga yang dimaksud dalam perumpamaan ini bukan berarti garis-garis tersebut harus terus-menerus terbangun dan tidak boleh tertidur. Dalam kisah tersebut, ke-10 gadis tersebut semuanya tertidur, saudara. Ya, ketika mereka menunggu mempelai pria datang, ya, ada di ayat 5, ya, dijelaskan begitu. Nah, saudara, makna dari kata berjaga-jaga ini, saudara, harus kita mengerti. Artinya, kita menyadari siapakah Tuhan itu dan bagaimana seharusnya sikap kita di hadapan Dia. Ya, karena Dia Tuhan kita. Kita hanya hamba, gitu ya. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Dalam perumpamaan tersebut, mempelai pria melambangkan Tuhan Yesus yang akan datang kembali, sedangkan 10 gadis itu melambangkan orang percaya, saudara dan saya, yang menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan sudah membuktikan kasih-Nya, ya, lewat kerelaannya untuk menebus dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Namun kita juga harus menyadari bahwa Yesus juga Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta seluruh alam semesta yang memiliki otoritas yang tertinggi. Tuhan layak untuk dihormati dan apa yang Dia perintahkan layak untuk ditaati. Hal ini kita perlihatkan melalui sikap kita kepada Dia. Jika kita memang menyatakan bahwa kita menghormati dan taat kepada Yesus, maka kita tidak akan menganggap enteng dan meremehkan perintah firman-Nya. Ya, perintahnya itu firman-Nya itu, saudara, ya. Jadi dengan mempersiapkan pelita dan juga minyak sebagai cadangan, gadis-gadis yang bijaksana memperlihatkan bahwa mereka menghormati mempelai pria yang akan datang. Hal yang sama berlaku bagi kita orang percaya. Jika kita sungguh-sungguh mengerti siapakah Tuhan sebenarnya, maka kita akan sungguh-sungguh menghormati Dia dengan cara sungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya. Yesus mengatakan, saudara, bahwa Dia pasti akan datang kembali, ya saudara, dan tidak seorang pun mengetahui dengan pasti, ya, kapan Ia akan datang. Bagaimanakah sikap kita dalam menanggapi hal tersebut? Apakah kita akan menanggapi dengan cara bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, atau kita meremehkan dan tidak menganggap serius perkataan Tuhan kepada kita? Ya saudara, hal ini bisa dapat terjadi, saudara, pada saat kita bersikap pesimis, ya, dalam menantikan janji kedatangannya. Ya, seperti Rasul Petrus menulis begini, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya
yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Dan pada waktu dunia diciptakan. Saudara, jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk menutup pintu. Sehingga walaupun orang yang berusaha sekuat apapun, tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan untuk membukakan pintu tersebut. Karena firman mengatakan apa yang Tuhan telah tutup, tidak akan ada yang dapat membukakannya. Tapi waktu Tuhan dapat membukanya, tidak akan ada yang bisa dapat menutupnya. Semua sudah terlambat. Hal ini terjadi karena seperti 5 gadis bodoh tersebut, mereka meremehkan sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menyadari dengan sungguh-sungguh akan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, jadi setelah diperintahkan berfirman, kita harus menyadari dan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang percaya, kita sudah menerima keselamatan ya lewat kasih karunia. Sekarang kita bukan lagi seteru, sebaliknya sekarang kita adalah sekutu Allah. Kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Namun sekarang ini saudara, kita menjadi hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya saudara ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Sebagai hamba saudara, tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak dari perintahnya. Hal itu atau digambarkan dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini saudara. Yang seharusnya mereka sudah diberikan sebuah tugas. Oleh karena itu mereka harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan tersebut diperlihatkan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah saudara-saudara, gadis yang bijaksana memperlihatkan keseriusan kepada mereka. Keseriusan mereka terhadap tanggung jawab mereka dengan mempersiapkan buli-buli berisi minyak sebagai cadangan. Sementara itu gadis-gadis yang bodoh sepertinya sudah melakukan tugasnya. Mereka juga membawa pelita, tetapi mereka tidak mempersiapkan minyak cadangan. Hal ini kelihatannya sepele, tetapi ternyata memiliki konsekuensi yang serius, saudara. Serius sekali. Kita juga manusia memiliki anak buah yang kita perintah tidak menjalankan, kita bisa marah sekali. Jadi jangan salah kalau Tuhan Yesus juga marah. Karena bagi Tuhan, janjinya, perintahnya itu harus kita menjalankannya dengan baik. Ya, hal ini kelihatannya sepele saudara, tetapi ternyata memiliki konsekuensi yang serius. Karena pada akhirnya mereka tidak dapat ikut dalam pesta perjamuan kawin. Sedih sekali bukan saudara? Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri. Saudara dan saya harus memperhatikan rohani kita, cinta kita sampai hari ini apakah terus menyala-nyala kepada Tuhan. Sehingga apa saja yang kita lakukan, pekerjaan kita, usaha kita, semata-mata kita tahu ini untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kita berhati-hati bekerja, berhati-hati sekolah, berhati-hati kita bertetangga, bergaul, kita juga berhati-hati. Karena kita sedang menanti-nantikan kedatangannya Tuhan, supaya kita sampai saudara tahu ya, dan tidak tertolak saudara. Nah ini yang harus dimengerti saudara ya. Mereka harus bertekun dalam iman. Saudara dan saya harus bertekun dalam iman supaya bila hari dan jam itu tiba, saudara dan saya, saudara, diterima oleh Tuhan ya, yang telah datang kembali. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi saudara dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali, ya pada datangannya kembali, berarti akan dikucilkan dari kehadirannya dan kerajaannya. Jika mereka anak-anak Allah, kenapa sampai ada yang tertinggal? Yang pertama, 5 gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis bijaksana membawa pelita juga, membawa minyak cadangan di dalam budi-budi mereka. Yang kedua, mereka tertidur. Semuanya, 10 gadis bijaksana dan bodoh juga tertidur. Ada saudara-saudara yang menafsirkan tertidur itu adalah masa di mana akan ada saatnya
di mana kita tidak dapat lagi menambah firman Tuhan dalam hidup. Masa di mana anak Tuhan tidak dapat lagi membaca, mendengarkan firman Tuhan. Masa aniaya yang luar biasa. Ya saudara, ini yang harus dimengerti. Yang pertama, yang membedakan kelompok gadis yang bijaksana dengan yang sudah bodoh ialah bahwa yang bodoh tidak memperhitungkan masa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga, suatu saat yang tidak didahului oleh tanda-tanda khusus. Seperti dikatakan bahwa kedatangannya itu tidak ada yang mengetahui. Seterusnya, melalui perumpamaan ini dan juga di bagian yang lain, Lukas 18 ayat 8, Kristus menyatakan bahwa sebagian besar gereja tidak akan siaga, ya saudara, pada saat dia datang kembali. Dengan demikian, Kristus menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan menunggu sampai semua gereja siap untuk kedatangannya. Waktunya dia datang. Waktunya dia ambil gerejanya dari bumi ini untuk diselamatkan. Dia nggak ada yang bisa nahan dia. Jadi saudara, kalau hari-hari ini masih ada anugerah, terus bisa berhubungan dengan dia, berhubungan. Jangan sampai saatnya saudara ditutup pintu, selesai hidup kita. Artinya kita akan masuk neraka. Melalui perumpamaan ini saudara juga kita harus mengerti ini ya. Dengan demikian Kristus menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan menunggu ya. Seterusnya dikatakan begini, perlu diperhatikan bahwa semua gadis itu, baik yang setia maupun yang tidak setia, baik yang bodoh maupun yang bijaksana maupun yang bodoh, sangat terkejut saudara ketika mempelai laki-laki datang, karena kan pada tidur semuanya. 10-10 ini juga tidur. Hal ini menunjukkan bahwa perumpamaan ini berkaitan saudara erat dengan orang-orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar. Jadi sebelum masa kesengsaraan besar, itulah kita saudara ya. Dan tidak berkaitan dengan mereka yang hidup selama kesengsaraan itu, yang dikatakan yang akan mempunyai tanda cukup mendahului kedatangan Kristus pada akhir masa kesengsaraan. Jadi kita nggak tahu. Tapi untuk orang yang masuk masa aniaya, mereka akan tahu kedatangan Tuhan. Karena itu sudah waktunya Tuhan memproklamirkan kepada dunia kapan dia akan datang. Dan pasti semua orang yang tertinggal tahu akan kedatangan Tuhan, karena waktunya Tuhan kasih tahu dengan jelas. Tapi untuk kita yang sudah di rapture, kita sudah tidak tahu ya saudara. Hal ini menunjukkan bahwa perumpamaan ini berkaitan dengan orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan ya. Nah ini yang harus dimengerti. Perumpamaan ini mempunyai dua arti. Yang pertama, lokal dan langsung berbicara pada saat itu juga. Perumpamaan ini ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi lokal orang Yahudi. Mereka adalah umat pilihan. Seluruh sejarah dan aspek hidup mereka seharusnya merupakan persiapan bagi kedatangan anak domba. Kenyataannya mereka sama sekali tidak siap, dan karena itulah tidak diizinkan masuk. Tragedi dari ketidaksiapan orang Yahudi akan kedatangan Mesias ini pun akan menjadi bagian dari koreksi ketika orang-orang Yahudi mendengarkan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Yang kedua, peringatan dua hal universal. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada saat-saat terakhir. Ya, contoh, sangat terlambat bagi seorang siswa untuk menyiapkan diri ketika hari ujian sudah tiba. Udah gak mungkin ada kesempatan lagi untuk belajar. Sudah sangat terlambat bagi seseorang mempelajari pelajaran-pelajaran atau keterampilan-keterampilannya atau karakter yang belum dimilikinya saat sangat dibutuhkan. Harus mengerti dengan baik. Seterusnya dikatakan perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjamkan. Gadis-gadis bodoh tidak dapat meminjam minyak. Orang tidak dapat meminjam hubungan dengan Allah. Tiada dentang lonceng pemakaman yang begitu syarat dengan penyesalan selain dari kata terlambat. Siap sedia itu belum tentu tahu. Tapi siap sedia itu apabila sesuatu terjadi, dia sudah siap berselancar dalam kebenaran. Amin.